Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Poin-poin yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian lembaga sosial. 2. Proses pembentukan lembaga sosial. 3. Ciri-ciri lembaga sosial. Dan yang keempat, tingkatan norma dalam lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang lembaga sosial. Namun, Miss akan membahas pengertian lembaga sosial menurut Surjono Sukamto. Menurut Surjono Sukamto, lembaga sosial merupakan himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Proses pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial menjadi dasar pembentukan lembaga sosial. Melalui interaksi tersebut tercipta aturan yang harus dipatuhi seluruh masyarakat. Aturan dibutuhkan manusia untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Seperangkat aturan inilah yang disebut norma sosial. Norma sosial menjadi petunjuk dan pedoman dalam berperilaku. Norma diciptakan untuk mengatur pola interaksi masyarakat agar lebih terarah. Tidak semua norma sosial yang tercipta melalui interaksi sosial dapat menjadi lembaga sosial. Menurut M.H. Johnson, 3 syarat agar norma berproses menjadi lembaga sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial masyarakat. Yang ketiga, norma memiliki sanksi mengikat kepada setiap anggota masyarakat. Suatu norma perlu melewati proses pelembagaan agar menjadi lembaga sosial. Proses pelembagaan merupakan proses terujinya norma dalam masyarakat yang akhirnya menjadi panduan dalam hidup bersama. Ciri-ciri lembaga sosial. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma sosial yang bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat, kecuali jika diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Meskipun demikian, bentuk lembaga sosial dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri lembaga sosial adalah sebagai berikut. 1. Memiliki simbol. Setiap lembaga sosial memiliki simbol. Simbol menunjukkan tujuan atau fungsi lembaga. Simbol berguna untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga, visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar atau logo, tulisan, ataupun gabungan antara gambar dan tulisan, serta bendera. Yang kedua, memiliki tujuan jelas. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan yang disepakati bersama oleh semua pihak. Sebagai contoh, keluarga memiliki tujuan meneruskan keturunan dan mendidik generasi penerus agar menjadi lebih baik.
Lembaga hukum bertujuan mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Lembaga pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan tiap-tiap lembaga sosial memiliki tujuan yang jelas dan berbeda-beda. Ciri yang ketiga adalah memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Setiap lembaga sosial memiliki aturan atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma tersebut bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh individu. Sebagai contoh, lembaga keluarga memiliki aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis lembaga keluarga tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, kewajiban orang tua terhadap anak serta kewajiban suami terhadap istri. Adapun aturan tidak tertulis dalam keluarga seperti anak harus menghormati orang tua, setiap anggota keluarga harus saling menyayangi, dan seorang kakak harus memberi teladan yang baik kepada adiknya. Yang keempat, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu, artinya umur suatu lembaga lebih panjang daripada umur mereka yang menggunakannya. Lembaga sosial cenderung bertahan lama karena terbentuk untuk menciptakan keteraturan sosial. Suatu lembaga akan terus diwariskan dari generasi ke generasi selama lembaga sosial tersebut berguna bagi masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu. Ciri yang kelima adalah memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial membutuhkan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, TNI memerlukan berbagai alat utama sistem pertahanan seperti tank, senjata, dan pesawat tempur. Peralatan tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Contoh lain seperti lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan membutuhkan peralatan seperti papan tulis, spidol, atau penghapus untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan ciri yang keenam adalah memiliki pola perilaku. Lembaga sosial berkaitan dengan kumpulan pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga sosial terdiri atas norma, adat istiadat, kebiasaan, dan tata kelakuan yang tergabung dalam satu pola perilaku. Sebagai contoh, dalam lembaga pendidikan berlaku norma dan tata kelakuan untuk dilakukan dan dipatuhi seluruh warga sekolah. Tingkatan norma dalam lembaga sosial. Lembaga sosial dalam masyarakat dibentuk oleh norma-norma sosial. Norma sosial tersebut memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang memiliki daya ikat lemah sehingga sanksi yang diterima ringan, akan tetapi ada pula norma yang memiliki daya ikat kuat sehingga sanksi yang diterima tegas dan bersifat memaksa. Adapun penjelasan tingkatan norma dapat disimak dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah cara atau usage. Merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Norma ini memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan norma lain. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan. Contoh tindakan yang melanggar norma cara yaitu membuang sampah sembarangan, makan dan minum sambil berdiri, serta bersendawa dengan keras.
Yang kedua adalah kebiasaan atau Volkswagen. Kebiasaan terbentuk dari perilaku yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Perilaku tersebut dilakukan secara sadar karena memiliki tujuan jelas dan baik bagi masyarakat. Oleh karena dianggap baik, perilaku tersebut diterima masyarakat sebagai norma. Sebagai contoh, berjabat tangan ketika bertemu orang lain, memberikan salam ketika bertemu dengan orang yang dikenal, dan mendahulukan orang tua atau ibu hamil saat menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap-sikap hidup dari sekelompok manusia untuk mengawasi tindak penyimpangan anggotanya. Tata kelakuan dianggap sebagai cara berperilaku yang baku, sehingga orang yang melanggar norma tersebut akan dikenai sanksi berupa hukuman fisik, denda maupun pengucilan. Contoh pelanggaran tata kelakuan yaitu tidak mengenakan seragam sekolah sesuai peraturan yang berlaku dan membantah perintah orang tua. Yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat. Norma adat bersifat teritorial, artinya hanya masyarakat daerah tertentu yang menganut sistem adat setempat yang mengikuti norma adat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan dikenai sanksi tegas, misalnya pengucilan atau hukum adat. Sebagai contoh, peraturan adat mengenai pelaksanaan ritual adat, pernikahan adat, pembagian waris, dan upacara kematian. Dan tingkatan norma yang kelima adalah hukum atau law. Hukum merupakan sekumpulan aturan resmi dan tertulis dalam masyarakat. Hukum berisi ketentuan, perintah, dan larangan yang dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenai sanksi tegas berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan ketentuan pengadilan. Aturan-aturan hukum biasanya berbentuk buku tertulis, misalnya Undang UUD NKRI tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Nah, demikian tadi pembahasan tentang lembaga sosial, meliputi pengertian lembaga sosial, proses terbentuknya lembaga sosial, ciri-ciri lembaga sosial, dan tingkatan norma dalam lembaga sosial. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan melalui private comment-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.